Shalom, salam sejahtera. Bertemu dengan saya kembali, Andreas Julius Agung, di dalam channel Terangin Aja. Nah, saudara saya dalam Tuhan Yesus, kita masih di dalam topik pembahasan Jesus the Ultimate Reality, sebuah apologetika atas kebangkitan dan keilahian Yesus, fiksi atau fakta. Nah, kita masuk dalam bagian keempat. Kita akan mencoba menjawab sebuah teori alternatif yang mengatakan bahwa Yesus memang benar-benar mati, tapi tidak pernah bangkit atau tidak benar-benar bangkit. Nah, teori ini dilandaskan sebagai kepada sebuah tuduhan terhadap para saksi yang dikatakan bahwa para saksi hanya mengalami gejala kejiwaan, yaitu delusi, halusinasi, dan ilusi dikarenakan kondisi kejiwaan mereka yang sedang berduka luar biasa ditinggal oleh guru yang sangat dikagumi mereka, yang sangat dikasihi mereka. Nah, saudara saya dalam Tuhan Yesus, kita akan coba menjawab tuduhan teori-teori tersebut. Apakah benar mereka mengalami gejala kejiwaan? Nah, sebelumnya kita akan mencoba untuk memahami apa itu delusi, ilusi, halusinasi secara singkat dan sederhana saja. Oke, apa itu ilusi? Saya akan memberikan sebuah ilustrasi, sedikit ilustrasi. Ada seorang anak, seorang perempuan yang baru ditinggal meninggal oleh mamanya. Nah, dia sangat dekat dengan mamanya dan dia tidak bisa menerima fakta bahwa mamanya barusan meninggal. Di sebuah upacara pemakaman bersama dia dihadiri oleh keluarga besar tentunya dan kerabat, tiba-tiba anak tersebut histeris dan dia merasa melihat mamanya di seberang jalan dan jauh di sana gitu kan. Nah, kemudian semua panik dan coba melihat, ternyata bukan. Itu adalah seseorang yang mirip dengan ibunya. Nah, kenapa anak tadi berkesimpulan bahwa orang tersebut adalah mamanya yang dilihatnya? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan mamanya telah meninggal. Jadi ini kondisi jiwa yang mempengaruhi optiknya, penglihatannya dia, indera penglihatannya, sehingga menghasilkan sebuah tampilan yang mengelabui dia. Itu ilusi ya. Jadi ada objeknya, tetapi persepsinya dia itu dikaburkan atau terdistorsi, terganggu oleh keadaan kejiwaannya dia. Nah, yang kedua adalah delusi. Apa itu delusi? Kembali lagi dengan ilustrasi tadi. Nah, si anak tersebut yang tidak dapat menerima kenyataan mamanya barusan meninggal, tentunya dalam pemakaman tersebut ada jenazahnya dong. Semua ada bukti-buktinya dong. Tapi apa yang dia alami secara psikis oleh dia itu menolak fakta-fakta yang ada, menolak bukti-bukti yang tidak dapat dielakkan, sehingga dia tetap berkeyakinan bahwa mamanya masih hidup dan dia bertingkah laku seperti mamanya masih hidup, dan dia pegang teguh prinsipnya bahwa mamanya masih hidup, padahal bukti-bukti fakta-fakta ada di depan dia tidak dapat disangkal sama sekali. Bahkan dia tidak bisa memberikan argumen atas fakta-fakta tersebut, tidak bisa elakkan sama sekali. Tapi dia tetap pegang bahwa mamanya masih hidup. Nah, ini disebut dengan delusi. Artinya kenapa? Karena dia mendirikan keyakinannya di atas hal yang palsu, hal tidak real, hal tidak nyata, hal tidak fakta. Dia dia menolak segala fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Ini disebut dengan delusi. Nah, sekarang apa itu halusinasi? Secara singkat dengan ilustrasi yang sama juga. Misalnya anak tersebut dengan keadaan tidak bisa menerima mamanya telah meninggal, dia seringkali mengaku mendengar mamanya memanggil dia. Bahkan dalam pertemuan besar keluarga mereka, seringkali dia itu secara histeris ya, dia ngomong sama yang lainnya, aku telah melihat mama gitu kan. Lalu kemudian dia seringkali dalam kondisi pertemuan keluarga besar itu, dia seringkali mengaku bahwa dia sering dijumpai oleh mamanya dan bercakap-cakap dengan mamanya. Itu sontak membuat keluarga besarnya ya berespon agak bagaimana ya gitu kan. Ini kok aneh, karena keluarga yang lain tidak melihat, tidak mendengar apa yang anak ini lihat, apa yang anak ini dengar. Nah, ini namanya halusinasi. Anak tersebut mengalami sesuatu atau merasa melihat sesuatu yang tidak ada, atau mendengar sesuatu yang tidak ada. Ini disebut halusinasi. Jadi kalau ilusi ada objeknya, kalau halusinasi tidak ada objeknya sama sekali. Nah, saudara saya kasih Tuhan dalam Tuhan Yesus, apakah para saksi kebangkitan Yesus itu mengalami tiga hal tersebut, atau kita singkat aja mengalami gejala kejiwaan, sehingga iman Kristen hanya didirikan dari sebuah kegilaan massal. Apakah demikian? Nah, mari kita akan membahasnya satu persatu. Ada 5 poin mengapa halusinasi tidak dapat diterima. Nah, kita akan fokus pada halusinasi. Kenapa? Sebab jawaban atas teori halusinasi akan bisa dengan sendirinya menjawab persoalan ilusi dan delusi. Saya harap saudara bisa mencoba menerapkannya
dan masih mengingat data-data historis yang saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Kalau Anda agak lupa, Anda bisa nonton lagi di video sebelumnya ya. Oke, mengapa teori halusinasi ini memiliki beberapa persoalan dan kelemahan serius yang akhirnya tidak bisa diterima untuk sebagai argumen yang menggugurkan iman Kristen. Ya, ada 5 hal. Yang pertama adalah halusinasi adalah peristiwa pribadi yang terjadi dalam pikiran seseorang, bukan pengalaman kolektif. Sekali lagi, halusinasi adalah peristiwa pribadi yang dialami seseorang dalam pikiran seseorang dan bukan pengalaman kolektif. Saudara mungkin masih ingat dengan Lee Strobel yang saya sampaikan sedikit saya kutip di video sebelumnya, seorang jurnalis penerima Pulitzer tahun 1978, seorang ateis pada waktu itu ateis ya. Dalam perjalanannya pergumulan dia mencoba membuktikan pada istrinya bahwa iman Kristen adalah iman yang didirikan di atas, salah satunya adalah delusi, tidak nyata, tidak real, kebohongan, dusta yang besar. Nah, dalam perjalanan itu dia mencoba untuk menggali kebenaran di atas pemikiran psikologi. Apakah memang benar para murid mengalami gangguan kejiwaan ya, atau gangguan kegilaan massal, istilahnya dia begitu. Dia datang kepada seorang dokter, Roberta Waters namanya. Dia juga adalah seorang presiden dari American Association of Psychoanalysis dan pimpinan otoritas tingkah laku manusia di Purdue University, Indiana. Nah, Dr. Roberta ini adalah seorang agnostik. Nah, kalau menurut KBBI, agnostik itu artinya orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi atau ultimate ya, misalnya tentang Tuhan gitu ya, tidak dapat diketahui dan tidak mungkin akan dapat diketahui. Ya, jadi merasa tidak mungkin tahu kebenaran ultimate itu seperti apa. Nah, menurut Dr. Roberta Waters ini, dia mengatakan bahwa, ini saya kutip ya, dalam tulisannya dia, bahwa halusinasi itu seperti mimpi. Mereka terjadi dalam pikiran masing-masing orang, dan mimpi seseorang tidak dapat menyebar seperti flu kepada orang lain. Cek menarik. Nah, pernyataan Dr. Roberta Waters ini, yang itu juga sama dinyatakan oleh Gary L. Collins. Dia adalah seorang psikolog analisis dalam buku Beyond Death, Wheaton, jilid 3, Crossway 1998, halaman 119-120, kutipannya berkata begini, halusinasi adalah kejadian perseorangan. Halusinasi itu niscaya bukan sesuatu yang dapat dilihat sekelompok orang. Juga tidak mungkin seseorang membangkitkan halusinasi pada orang yang lain. Jadi dua orang ahli ini mendefinisikan tentang halusinasi itu seperti apa ya. Nah, saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, kita coba menggunakan pemahaman tersebut kepada kebangkitan Yesus. Nah, dalam dokumen awal gereja, saksi awal itu mengklaim bahwa Yesus itu menampakkan dirinya setelah kebangkitan dari kematiannya itu kepada kelompok-kelompok atau kolektif, bukan perorangan. Sekali lagi ya, ini menariknya. Justru bukti awal menyatakan seringkali Yesus menampakkan diri kepada saksi mata secara kolektif atau berkelompok atau kelompok-kelompok di satu waktu yang sama. Misalnya Paulus itu memberikan laporan dalam surat Korintus, ya 1 Korintus pasal 15 misalnya. Ini saya catat ada beberapa hal. Yang pertama adalah di dalam ayat yang kelima, 1 Korintus 15 ayat kelima. Dikatakan begini, ia atau Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya di momen yang sama. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang, 500 saudara sekaligus, kolektif, jumlah lebih besar 500 orang. Terus kemudian yang ketiga, ayat yang ke-7 dikatakan begini, Yesus menampakkan diri kepada semua rasul. Jadi ada beberapa kali pernyataan Yesus kepada rasul secara kolektif. Dan dia juga di pasal yang sama itu mencantumkan dirinya secara pribadi. Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, dan juga kepada Yakobus saudara Yesus yang seorang skeptis. Kenapa penting dikutip Paulus dan Yakobus? Nanti akan mempengaruhi atau ini nanti merupakan dasar dari jawaban berikutnya ya. Kenapa Paulus dan Yakobus harus masuk ke sini. Nah, saudara sangkasi dalam Tuhan Yesus, penampakan kebangkitan Yesus kepada para saksi yang secara berkelompok ini tidak terjadi di dalam alam pikiran masing-masing seperti mimpi yang dari teori yang dua orang ahli di atas ya.
bukan seperti mimpi begitu atau terjadi dalam alam pikiran para saksi tentang kebangkitan Yesus. Bukan, ini terjadi benar-benar sebuah peristiwa faktual di luar alam pikiran. Maksudnya tidak ada kondisi yang ideal yang membuat mereka berhalusinasi apalagi secara kolektif. Nah, ada sebuah keanehan apabila, coba bayangkan ya, apabila 500 orang mengalami mimpi yang sama persis. Mimpi yang sama persis di satu waktu. Atau ada seseorang mengalami halusinasi lalu kemudian menular ke 500 orang yang lainnya di waktu yang sama. Di saat itu juga. Sangat amat tidak mungkin. Sangat amat tidak mungkin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, misalnya begini ya. Ada orang yang bangun dari mimpinya, tiba-tiba malam hari dia bangun dari mimpinya. Terus dia menceritakan kepada temannya tentang mimpinya itu. Mimpinya sangat bahagia lah gitu ya. Dan dia pingin temannya mengalami itu. Lalu kemudian dia berjanji sama temannya. Gimana yuk kalau misalnya nanti malam kita janjian tidur jam berapa ya. Tidur rumah masing-masing tentunya. Tidur jam berapa. Nanti ada metode apa. Nanti kita bisa ketemu di mimpi yang sama. Sehingga kau bisa merasakan kebahagiaan saya rasakan. Nah, dalam kebangkitan Yesus ini nggak cuma berdua janjinya gitu. Kalau kita terapkan kebangkitan Yesus ya, ini 500 orang sekaligus. Nah, oke, bayangkan orang tersebut punya 500 orang di sosmed, teman 500 di sosmed. Lalu dia hubungi 500 orang di sosmednya. Ayo malam ini kita janjian ya, ketemu di mimpi, kita ketemu sama-sama, nanti kita mimpi yang senang yang sama. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak akan pernah terjadi. Kalau terjadi kita sebutnya mujizat. Kira-kira begitu. Jadi tuduhan bahwa para saksi kebangkitan Yesus itu mengalami halusinasi sangatlah tidak masuk akal dan tidak mungkin bisa diterima menurut teori tersebut. Sebab halusinasi itu terjadi kepada alam pikiran perseorangan, tidak secara kolektif. Sementara kebangkitan Yesus dinyatakan kepada kelompok-kelompok tertentu di dalam waktu yang sama. Oke, sekarang poin kedua. Kenapa halusinasi tidak dapat diterima? Nah, yang kedua adalah halusinasi tidak dapat menjelaskan pertobatan Paulus tadi yang saya sebut ya. Tidak dapat menjelaskan pertobatan Paulus, seorang penganiaya gereja atau penganiaya orang Kristen. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Teori halusinasi ini tidak memiliki sedikit pun penjelasan untuk bisa memberikan latar belakang atau memberikan sebuah keterangan kenapa Paulus bisa bertobat. Ya, sebab dalam pengakuan Rasul Paulus maksudnya, dia mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri juga kepadanya saat dalam perjalanan ke Damsyik. Ada apa ke Damsyik itu? Nah, di Kisah Rasul disebutkan bahwa dia sedang menuju ke Damsyik untuk mengejar orang-orang Kristen. Ngapain dikejar? Dia menganiaya mereka, memaksa mereka tinggalkan imannya. Artinya, Paulus sangat benci luar biasa kepada Yesus, benci kepada orang Kristen. Dia dianggap Yesus adalah penyesat dan orang-orang Kristen adalah orang mengikuti jalan yang sesat. Nah, bagi Paulus, Allah sangat membenci Yesus. Itulah kenapa dia berpikir bahwa Allah menghendaki kekristenan harus dihentikan dengan cara apapun. Itulah kenapa dia pergi ke Damsyik. Nah, saudara bisa bayangkan kondisi seperti Paulus, jelas kondisi kejiwaan seperti Paulus tidak mungkin membuat dia berhalusinasi Yesus bangkit. Dia tidak sedang bersedih. Dia diliputi kebencian luar biasa. Mentalnya tidak memungkinkan dia mengalami halusinasi kebangkitan Yesus karena berduka. Tidak mungkin sama sekali. Gitu, saudara saya Tuhan Yesus. Bahkan Paulus ini dengan semangatnya, gegap gempitanya, dia sangat ditakuti. Bahkan di dalam Kisah Rasul, namanya dia itu terkenal sekali loh. Sebagai orang yang membenci kekristenan dan menganiaya orang-orang Kristen. Itu dicatat dalam Kisah Rasul. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ini yang sangat menarik ya tentunya ya. Dalam Galatia pasal 1 ayat 13-14, Filipi 3 4 sampai dengan 8 menjelaskan dengan detail, menjelaskan dengan gamblang bagaimana mental Paulus tidak dalam kondisi berduka. Tidak. Dia membenci Yesus sebab dia berpikir Allah membenci Yesus. Nah, yang ketiga, halusinasi tidak dapat diterima. Teori halusinasi tidak dapat diterima untuk menjelaskan kebangkitan Yesus yang dialami oleh para saksi ya. Tidak dapat diterima karena apa? Yang ketiga, halusinasi tidak dapat menjelaskan pertobatan Yakobus, saudara Yesus yang skeptis. Kalau tadi Paulus ya, yang dipenuhi kebencian sehingga tidak memberikan ruang sedikit pun bagi mentalitas Paulus untuk terjadi halusinasi. Nah, sekarang kepada Yakobus.
Nah, kenapa Yakobus penting sekali saudara Yesus dibahas ini? Karena begini saudara yang saya Tuhan Yesus. Yakobus ini selama selama hidupnya dia bersama dengan Yesus saudaranya, dia tidak menganggap Yesus adalah Mesias. Tidak. Justru dalam beberapa pernyataan di dalam Injil menyatakan bahwa Yakobus sendiri melihat sosok Yesus itu menganggap sebagai sosok yang mengalami gangguan jiwa atau saya sebut dulu megalomania. Menganggap dirinya besar padahal bukan siapa-siapa. Atau bisa jadi Yakobus mengatakan Yesuslah mengalami delusi gitu loh. Jadi bagi Yakobus, saudaranya, Yesus ini adalah orang mengalami gangguan kejiwaan. Itu kenapa saya katakan dia skeptis. Itu tercatat dalam dokumen awal. Bahkan dalam kitab mencatat demikian jelas. Yakobus tidak percaya dengan Yesus. Padahal dia saudaranya sendiri. Ya. Nah, Yakobus itu melihat Yesus sebagai sosok penyesat, Mesias palsu, yang dibenci dan layak dimurkai oleh Allah. Bahkan dalam kematian Yesus kayu salib itu hanya menegasikan bahwa benar pemikiran Yakobus, Yesus memang harus mati karena dia adalah terkutuk walaupun dia saudaranya sendiri. Karena Yakobus adalah seorang Yahudi yang sangat saleh, yang sangat ketat di dalam didikan teologi Yahudi. Jelas pemikiran seperti itu ada pada pikirannya dia. Karena itu dalam Galatia 3:13 misalnya, sama dengan kutipan Paulus ya, ini Paulus yang mengutipnya, menuliskannya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini pemikiran juga ada pada Yakobus, saudara. Itulah kenapa saya katakan tidak mungkin terjadi pada Yakobus kalau dia ketika dia menyaksikan kebangkitan Yesus, penampakan diri Yesus, itu adalah halusinasi. Tidak mungkin. Karena mentalitasnya hampir mirip kayak Paulus, tidak memungkinkan karena dia skeptis. Gitu loh. Kedukaan dia cuma kedukaan sebagai seseorang yang ditinggal saudaranya. Tapi bukan kedukaan sebagai orang yang kemudian menyimpulkan kedukaan yang sebegitu dekat, tidak ada kekecewaan sama sekali, yang kemudian menyimpulkan bahwa Yesus bangkit. Tidak mungkin. Kalau cuma Yesus, itu cuma halusinasi, bukan kebangkitan Yesus. Mungkin dia mengatakan, ya seperti kayak kasus yang di atas tadi, perumpamaan tadi itu. Dia merasa. Tapi ini enggak. Pernyataan Yakobus sama dengan yang lainnya. Bukan merasa, tapi pengalaman faktual. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baik Paulus maupun Yakobus sangat sulit untuk menjelaskan tentang iman mereka setelah mereka mengalami transformasi. Karena iman mereka itu mengandung resiko luar biasa, yaitu kematian. Bahkan mereka pun buktinya mereka mati sebagai martir kan karena imannya. Nah, bagaimana bisa sebuah halusinasi itu bisa mendorong seseorang kepada iman yang akhirnya membuat dia mati martir. Nah, ini sangat sulit untuk membuktikan bahwa halusinasi sebagai penjelasan terbaik atas kematian mereka sebagai martir. Sangat sulit sekali. Nah, yang keempat, apakah kenapa halusinasi itu tidak dapat diterima? Karena keempat begini, halusinasi tidak dapat menjelaskan makam Yesus yang kosong. Ini sangat sederhana sekali, saudara. Gini, seandainya semua saksi termasuk Paulus dan Yakobus ya, seandainya itu dituduh mengalami halusinasi, maka seharusnya dari pihak penuduh, yang nuduh ya, pihak menuduh kan gini, oh mereka ini mengalami halusinasi. Nah, sebagai saya yang menuduh mereka, saya harus punya bukti yang membuktikan bahwa mereka itu berhalusinasi. Atau ada ilusi, mereka hanya mengalami ilusi, gitu kan? Nah, maka seharusnya dari pihak penuduh mereka punya beban untuk membuktikan kepada yang dituduh, kepada mereka. Apa bebannya? Sederhana. Ya tunjukkan aja mayatnya Yesus. Karena itu halusinasi bukan sebuah teori yang bagus untuk menjelaskan bahwa kubur itu kosong. Tidak. Justru halusinasi itu menjadi benar kalau mereka bisa tunjukkan kubur Yesus nggak kosong. Itu ada jenazahnya di situ. Maka teori halusinasi dapat diterima. Maka teori ilusi dapat diterima. Bahwa para murid mengalami gangguan kejiwaan. Tapi faktanya adalah kubur kosong. Baik pihak musuh maupun pihak para murid ya, itu mereka mengatakan senada bahwa kuburnya kosong gitu kan. Nah, kalau teori halusinasi dipaksakan masuk di sini ya, yang populer sekitar sahabat yang lalu populer, maka kesulitan bagaimana menjelaskan kubur yang kosong. Oke, saudara, itu hal yang menarik dan menggelikan sebenarnya. Yang kelima, kenapa halusinasi merupakan teori yang tidak dapat diterima ya. Yang kelima begini, terlalu banyak variasi di dalam laporan para saksi. Sekali lagi ya, terlalu banyak variasi laporan dari para saksi. Maksudnya apa sih? Gini, saudara. Halusinasi ini membutuhkan kondisi yang memungkinkan untuk dapat terjadi pada diri seseorang. Nah, masalahnya
untuk kasus kebangkitan Yesus ini terlalu banyak variasinya atau perbedaan latar belakang pada para saksi, sehingga tidak memungkinkan terjadinya halusinasi pada diri mereka. Oke, sekali lagi ya, ada banyak latar belakang yang membedakan di antara mereka. Terus saya jelaskan kenapa sampai perbedaan itu membuat halusinasi tidak mungkin terjadi. Ya, oke. Di sini ini perbedaannya. Yang melaporkan kebangkitan Yesus ini tidak hanya kawan, tapi lawan. Nah, kalau memang kawan, oke lah, misalnya seandainya dengan mengabaikan poin 1, 2, 3, 4 ya, misalnya gitu ya. Kalaupun seorang kawan, seorang muridnya lah, murid Yesus lah, dalam kondisi kedukaan luar biasa sehingga dia mengalami halusinasi. Nah, bagaimana menjelaskan dengan kondisi lawan? Paulus itu lawan gitu kan. Paulus adalah orang lawan. Kemudian Yakobus orang skeptis. Nah, sekarang bagaimana bisa menjelaskan mental demikian? Nggak mungkin. Jadi perbedaan latar belakang ini sangat aneh kalau dipaksakan semua orang itu mengalami halusinasi. Sangat aneh sekali. Nah, kemudian tidak hanya murid, tapi juga ada orang skeptis, Yakobus tadi ya. Tidak hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan. Ini berkaitan dengan penalaran sejarah yang saya sampaikan di video, kalau nggak salah di part kedua ya. Anda bisa coba lihat nanti di video saya. Nah, lalu kemudian tidak hanya orang-orang dengan tipikal yang lemah lembut hatinya, yang terbawa suasana. Enggak begitu. Ada tipikal yang sangat keras kepala gitu di dalamnya. Nah, sebenarnya perbedaan tipikal ini itu juga mempengaruhi loh sebenarnya. Nah, tidak semua saksi ada dalam kondisi atau keadaan pikiran yang sama. Tidak semua. Nah, bagaimana bisa menjelaskan apa yang mereka alami di waktu yang sama 500 orang sekaligus atau paling tidak 12 orang lah bersama-sama secara kolektif. Sangat mustahil dikatakan itu adalah halusinasi, sangat mustahil. Itu dikatakan ilusi, sangat mustahil. Mereka mendirikan iman, mereka percaya bahwa Yesus bangkit adalah sebuah delusi, tanpa bukti, tanpa fakta. Justru karena bukti, justru karena fakta, iman mereka mulai bangkit. Dan berani ambil risiko, mati sebagai martir. Itu yang paling masuk akal. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya tambahkan lagi, situasinya yang mereka alami, para saksi juga berbeda. Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada para saksi, situasinya berbeda-beda, unik, punya keunikan masing-masing. Misalnya, ada yang di dalam rumah, ada yang di luar rumah. Jadi nggak sama gitu kan. Terus kemudian ada yang di tepi danau sambil membakar ikan. Keren sekali, itu enak sekali ya. Lalu kemudian di dalam ruangan saat mereka berdoa. Ada juga di dalam suatu perjalanan yang ya tidak ada pemikiran apapun, tiba-tiba berjumpa dengan Yesus, bercakap-cakap, kemudian nggak sadar bahwa itu Yesus. Kemudian setelah Yesus pergi, baru mereka nyadar, kok sepertinya aku pernah mendengar dan pernah mendengar pengajaran seperti itu dan sebagainya. Nah, ini semacam hal-hal yang tidak diduga, yang tidak terduga. Semua di saat yang tidak terduga dan dalam kondisi yang memiliki keunikannya masing-masing. Nah, semua kondisi ini tidak memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa semua saksi mengalami halusinasi atau kegilaan massal. Sangat amat tidak mungkin. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu halusinasi, soal lagi ya, jelas halusinasi itu tidak ada teori halusinasi yang dialami oleh para saksi sangat tidak bisa diterima. Karena apa? Karena satu tidak terjadi karena halusinasi tidak terjadi pada kelompok, sementara kebangkitan Yesus para saksi mengatakan Yesus menampakkan diri kepada mereka secara kolektif. Kemudian halusinasi tidak dapat menjelaskan makam yang kosong, faktanya mereka tidak bisa membuktikan di mana mayat Yesus. Kemudian ketiga, tidak dapat menjelaskan pertobatan Paulus, di mana Paulus latar belakang seorang yang membenci Yesus, kondisi mental tidak memungkinkan terjadi halusinasi seperti itu. Kemudian tidak juga dapat menjelaskan pertobatan Yakobus yang seorang skeptis sama seperti Paulus, bahwa dia tidak mungkin punya kondisi mental yang memungkinkan terjadi halusinasi. Dan yang terakhir adalah yang barusan saya sampaikan, terlalu banyak variasi kondisi dari laporan para saksi. Nah, saudara saya kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan delusi itu sendiri? Delusi. Nah, kalau delusi apakah mungkin terjadi kepada mereka? Nah, kalau yang halusinasi tidak bisa diterima, jelas delusi juga tidak dapat diterima. Artinya bahwa keyakinan iman mereka itu bukan berdiri di atas sesuatu yang berlawanan dengan fakta. Mereka bukan seorang yang mengalami kedukaan sehingga mereka menolak menilai sebuah fakta. Tidak demikian. Justru karena fakta terjadi transformasi hidup dan akhirnya ya mereka banyak mati. Bahkan semua rasul mati secara martir. Nah, saudara sangat dalam Tuhan Yesus, bagaimana misalnya kita kontrakan dengan beberapa case di era modern ini misalnya. Ada case misalnya beberapa pemimpin berkarisma itu
menyesatkan para pengikutnya sampai mengakibatkan sesuatu yang tragis, kematian misalnya. Let's say yang terkenal tuh Jim Jones. Jim Jones pada tahun 1978 kalau nggak salah itu dengan sektenya People Temple ya. Terus ada juga David Koresh tahun 1993 misalnya, di mana mereka ini mendorong para pengikutnya untuk rela mati, bahkan bahkan ya bunuh diri dengan harapan para pemimpin mereka akan membawa mereka ke tempat yang lebih baik di dalam sebuah kekekalan. Nah, kalau ini yang memang dipertentangkan dengan kebangkitan Yesus, apakah para murid juga mengalami yang sama? Maka pertanyaan adalah begini, siapa pemimpinnya? Oke lah, kita sampaikan begini. Misalnya anggap aja Petrus ya, diyakini banyak orang, Petrus sebagai pemimpin atau Yakobus sebagai pemimpin. Oke, misalnya dari dua orang inilah kira-kira begitu. Nah, dua orang ini mempengaruhi teman yang lain, misalnya gitu kan. Terus kemudian mengajak mereka untuk mati martir. Apakah mungkin akan seperti demikian faktanya? Jelas tidak, saudaraku. Kenapa? Ini menariknya. Kata kuncinya adalah saksi. Jadi mereka bukan mendengar, tapi mereka adalah saksi. Dari hal ini saja udah gugur sebenarnya, tidak bisa dipersamakan. Tapi kalau dipaksakan oke lah, gitu, oke lah ya. Gini saudara, delusi itu terjadi pada orang-orang yang sejak mula itu terpikat dengan karisma seorang pemimpin tanpa memberi ruang sedikit pun untuk curiga atau tidak mempercayainya. Ini dalam konteks pemimpin sekte-sekte tadi ya, yang ngajak bunuh diri ya. Nah, biasanya kalau didekati, dianalisis kasusnya adalah orang-orang yang pokoknya percaya penuh pada pemimpinnya deh, karena karisma suatu karisma, sehingga mengabaikan segala hal kecurigaan, mengabaikan segala hal yang mungkin apa tuh dipertanyakan tapi tidak akan dipertanyakan karena pokoknya percaya saja, percaya saja. Nah, apakah itu terjadi kepada para murid Yesus? Tidak demikian. Kenapa tidak demikian? Kalau tadi yang pertama adalah saksi ya. Jadi mereka adalah saksi. Nah, yang kedua dia menjawab soal ini. Yang kedua begini, eh sangat beda dengan kasus para sekte ini karena semua saksi itu pada awalnya bukanlah orang-orang yang percaya tunduk penuh kepada Yesus. Mengapa? Buktinya adalah yang terdekat kepada Yesus, para muridnya. Mereka waktu Yesus ditangkap, mereka lari, mereka tinggalin Yesus. Bahkan peristiwa yang memalukan terjadi. Ini sesuai dengan penalaran sejarah di video sebelumnya. Memalukan terjadi di mana Alkitab mencatat, dokumen awal mencatat bahwa Petrus menyangkal Yesus. Petrus mengkhianati Yesus. Padahal malam sebelumnya, sebelum ditangkap, mereka semua sepakat bahwa satu hati bulat suaranya tidak akan tinggalkan Yesus. Mereka akan setia kepada Yesus gara-gara Yesus mengatakan bahwa di antara kalian ada yang mengkhianati, ada yang menyerahkan anak manusia, dan itu harus terjadi sebagai nubuatan dan akan tergenapi segera dalam kematian Yesus. Dan dicatat mereka adalah para murid yang terdekat ya. Orang yang pengecut, yang meninggalkan Yesus. Mereka bukan orang yang percaya 100% pada Yesus, pada gurunya waktu itu. Ditinggalin kok. Enggak cuma itu. Para saksi ada juga yang merupakan musuh. Yang namanya musuh tidak mungkin terkesima dengan karisma Yesus. Ada juga skeptis, Yakobus tadi misalnya. Jadi artinya tidak dapat di-compare apple to apple dengan yang namanya peristiwa-peristiwa para sekte di mana pengikutnya mati seperti People Temple ini ya, Jim Jones dan David Koresh sangat tidak bisa disamakan. Jadi intinya, apakah para murid mengalami delusi? Tidak. Apakah kebangkitan Yesus itu merupakan delusi? Tidak. Apakah iman Kristen didirikan di atas delusi? Tidak. Jadi saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya rasa inilah menjadi hal yang sangat kuat di dalam iman Kristen. Bahwa iman Kristen sekali lagi berdiri di atas fakta kebangkitan Yesus yang tidak dapat digoyahkan, tidak dapat digoncangkan, bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, dan di balik peristiwa itu, di balik peristiwa historis itu ada meaning di dalamnya, dan meaning itu menjangkau kepada saudara dan saya, bahwa Allah mengasihi engkau, mati menebus dosamu, problem kematian selesai, problem dosa itu selesai, kehidupan setelah kematian ada, dan jaminan keselamatan ada hanya di dalam Yesus. Saya rasa ini menjadi perenungan yang baik malam hari ini untuk kita bisa lebih dalam mengenal siapa Yesus, Allah yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di bagian selanjutnya.
Siap.